Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babe Rahman. Bapak Ibu, kali ini kita akan bahas pertanyaan teman kita dari Maros, Sulawesi Selatan. Sebut saja namanya Ibu Nela. Jadi Ibu Nela ini berawal dari dia bertanya di channel YouTube saya, yang kurang lebih isinya bahwa dia menyampaikan dia punya pinjaman di KPR di sebuah bank, eh, baru menunggak 3 bulan, dan katanya sudah diajukan lelang. Dia katanya dikirim screenshot pengumuman lelangnya. Nah, dia bertanya, Pak, saya punya pinjaman, jangka waktunya masih 17 tahun, tapi baru menunggak 3 bulan, sudah diajukan lelang. Apa boleh gitu? Kira-kira pertanyaannya seperti itu ya. Kemudian karena saya tertarik untuk pengen lebih tahu gitu, saya kemudian mempersilahkan melanjutkan pertanyaannya lewat WA. Nah, singkat cerita, beliau setelah menghubungi saya, kemudian saya dalami permasalahannya, ternyata beliau itu punya pinjaman di KPR di bank pemerintah tersebut, ternyata bukan atas nama dia. Jadi dia membeli rumah tersebut yang semula memang rumah tersebut sudah mendapatkan fasilitas KPR dari pemilik sebelumnya. Nah, kemudian dia take over tapi tidak disertai dengan balik nama kreditnya gitu, karena katanya alasannya waktu itu dari pihak bank tidak boleh karena pinjaman tersebut baru beberapa bulan berjalan, sehingga akhirnya diputuskan dia sudah bayarkan DP-nya, dia sudah bikin perjanjian di notaris gitu ya. Mungkin yang dimaksud perjanjian PPJB, Perikatan Perjanjian Jual Beli, dan AJB, mungkin kira-kira seperti itu. Eh, dengan dia memberi uang DP kepada pemilik lama, dan sejak itu rumah itu ditempati dan diangsuri oleh beliau selama kurang lebih 1 tahun, dan 3 bulan terakhir ini pembayarannya terlambat. Dan itu pun kalau menurut saya, menurut dia keterlambatannya nggak lama. Jadi menurut dia harusnya tiap bulan tanggal 25 dia baru bayarkan tanggal 7, dan itu setiap bulan dia bayarkan. Jadi sebenarnya tunggakannya itu hanya di bulan pertama saja. Misalnya katakan bulan Januari gitu ya, harusnya dia ngangsur tanggal 25 Januari, kemudian dia angsurin di bulan Februari tanggal 7-nya. Dan harusnya di bulan Februari itu tanggal 25 dia mengangsur lagi, dia baru bayar di bulan Maret tanggal 7-nya. Begitu setiap bulannya, sehingga eh, tunggakan gantung 1 bulannya itu nggak terbayar. Sebenarnya terbayar, tapi karena dalam sistem eh, pembukuan perbankan di bulan tersebut masih menunggak 1 bulan, jadi seolah-olah nunggak 1 bulannya ke bawah ke bulan-bulan berikutnya. Dan itu ternyata sudah berjalan sekitar 6 bulan ya. Kejadian menunggaknya lewat bulannya itu sudah 6 bulan. Nah, Bapak Ibu, terjawab sudah kenapa yang menurut dia cuma menunggak 3 bulan tapi diajukan lelang. Jadi gini Bapak Ibu, harus dipahami bahwa umur tunggakan itu bukan dihitung dari bulan menunggaknya, tapi dihitung dari hari menunggaknya, ya, dari hari menunggak. Karena ibu ini setiap bulannya pembayarannya gantung 1 bulan, maka sejak hari pertama dia menunggak, hari pertama menunggak itu dihitung dari tanggal realisasi yang tidak terbayarkan. Misalnya tadi dia harusnya bayar tanggal 27, tanggal 28 dia belum bayar, maka itu namanya hari menunggaknya 1 hari. Tanggal 29 belum bayar, maka hari menunggaknya jadi 2 hari, dan seterusnya dan seterusnya. Ketika dia tanggal 7 bulan berikutnya dia bayar untuk tunggakan bulan itu, bagi dia, bagi nasabah, dia merasa sudah distorin, tidak ada tunggakan. Tapi dalam perhitungan umur tunggakan, pada saat dia setor tanggal 7 itu sebenarnya hari tunggakannya tetap berjalan. Kecuali tanggal 7-nya itu dia setor double, sehingga tidak ada tunggakan. Nah, kalau tidak ada tunggakan, maka hari tunggakannya kembali nol. Dan bila di kemudian hari menunggak lagi,
maka hari tunggakannya dihitung dari hari pertama lagi. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi hari tunggakannya berjalan terus, sehingga kemungkinan dari pihak bank ini menganggap resiko karena kualitas kreditnya semakin memburuk ya, dari kolektibilitas 1 lancar kemudian menjadi diragukan, menjadi macet dan seterusnya, itu dianggap semakin memburuk. Resiko kedua, bank juga nggak mau resiko karena debitur mungkin oleh pihak bank sudah diketahui bahwa oleh debiturnya sudah dipindah tangankan tanpa persetujuan pihak bank. Nah, dari itulah terjawab sudah kenapa beliau diajukan lelang. Nah, Bapak Ibu, dalam kasus seperti ini saya menyarankan sebaiknya memang pada saat Bapak Ibu membeli rumah gitu ya, membeli rumah dengan cara take over, sebaiknya memang dilanjutkan dengan betul-betul take over kreditnya, bukan cuma take over di belakang layar ya. Yang penting dibayarin lancar, nggak seperti itu beresiko. Karena apa? Nanti bila sekalipun pembayarannya lancar dan Bapak Ibu kemudian akan melunasin gitu ya, maka akan kerepotan dalam mengambil sertifikatnya karena mensyaratkan harus pemilik yang lama yang bertanda tangan di situ. Berarti mengharuskan menghadirkan pemilik yang lama. Iya, kalau dari pemilik lamanya tidak mempersulit. Seandainya mempersulit, misalnya minta uang lagi gitu, saya mau tanda tangan untuk pengambilan sertifikat tapi saya minta uang lagi, misalnya seperti itu. Atau mungkin misalnya pemilik lamanya sudah meninggal, kemudian ada tinggal ahli warisnya juga misalnya mempersulit dan merasa tidak pernah menjual, itu akan menimbulkan masalah. Jadi sebaiknya memang disertai dengan balik nama kreditnya juga. Apakah itu memungkinkan? Ya, dicoba, karena pihak bank juga tidak akan mudah men-take over kreditnya menjadi atas nama Bapak Ibu kalau mungkin dianggap oleh bank Anda tidak layak untuk dibiayai gitu. Karena ini prosesnya bukan sesederhana membalik nama kredit dari nama si A menjadi nama si B. Karena ini ada proses di mana bank harus melakukan analisa kredit, apakah pemilik yang baru itu memang layak untuk dibiayai, apakah pemilik yang baru mempunyai usaha yang bisa dibiayai, karena tetap nantinya yang akan dianalisa kan pemilik barunya, kelayakan debiturnya, kemampuan membayarnya, sumber keuangan untuk membayar dari mana, itu kan akan dianalisa. Sehingga seperti halnya pengajuan kredit baru yang membutuhkan analisa kelayakan usaha gitu. Nah, bagaimana terhadap Ibu Nela ini? Ya, tentu saya menyarankan karena itu sebenarnya tunggakannya cuma 1 bulan ya, ya dibayarkan saja gitu, dipentingin gimana caranya agar tidak menunggak lagi. Kemudian bagaimana terhadap lelang yang sudah terlanjur diajukan oleh bank? Ya, mudah-mudahan nggak laku ya. Kalau kemarin saya lihat itu dari harga penawaran masih di harga pasar gitu, dan kata beliau malah itu lebih tinggi dari harga pasar di sini gitu. Saya meyakini itu nggak laku gitu ya, karena masih kemahalan, nggak laku. Nah, saya menyarankan setelah ada uang menyegerakan ya untuk menutup tunggakannya, kemudian berkomunikasi dengan bank, sampaikan iktikat baiknya, biar bank nanti memproses lebih lanjut bahwa ibu punya iktikat baik. Saya rasa akan dipertimbangkan ya. Jangan melanjutkan pembayaran tanpa membalik nama kreditnya, itu beresiko dan ibu yang akan rugi sendiri. Kayak gitu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di materi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.